Halo Sobat ISPI, balik lagi di Halo ISPI Pod. Ingat obat, ingat Ingat ISPI. ISPI. Nah, bersama saya di sini Gilbert Marvel Asyar sebagai host kali ini, dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber Bapak Abdul Mahmud Yumasik. Bisa coba perkenalkan dulu namanya Oh, Pak. Tadi sudah saya sebut sih. kayaknya tapi saya belum kenal nih sama Mas siapa tadi? Mas Gilbert. Mas Gilbert kayaknya Wah, belum kenal gitu ya. Pengen kenal dulu. Mas Gilbert ini kalau nggak salah dari prodi mana ya? astaga. Oke, jadi perkenalkan dulu nih. Nama saya Gilbert Marvel Asyar. Saya dari prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Sekarang saya sudah berada di semester 5. Oh, Dan anak ini semester proses 5. naik ke semester 6. Oke, 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 oke ya. Terus kayaknya pernah lihat mukanya di kelas gitu ya. Ini hari ini saya diundang buat apa Mas Gilbert? Oh, jadi kok ini anunya agak kebalik ya. Oke, jadi pada podcast ini kami ini pengen membahas tentang terkait dengan sebuah virus baru kalau nggak salah ya Pak. Namanya Hmm. itu Human Metapneumovirus atau yang Oh, disingkat itu HMPV gitu ya Pak. oh iya, yang Uh, sempat trending itu ya ya, beberapa bulan yang lalu. Oke. mm-mm. Kita mau bahas itu ya, Pak ya? Uh, Oh, oke, 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 jadi oke. ini merupakan salah satu tema yang menarik juga gitu untuk dibahas. Jadi mungkin kita sendiri dari Halo Ispipot ini ingin juga membawakan tema ini gitu Pak. Seperti Oke, itu. berarti sebagai narasumber nih, mungkin tadi minta dikenalkan dulu ya, Mas Mm-mm. Gilbert ya. Saya Iya. sendiri biasa disapa oleh teman-teman mahasiswa tuh Pak Yuma ya. Iya. Saya kebetulan kegiatan mengajarnya itu di Prodi S1 di STIK SISPI Banjarmasin. Nah, kebetulan teman-teman mahasiswa kayaknya ini program apa Mas? Program mahasiswa ya? Ya, ini salah satu program mahasiswa yaitu himpunan mahasiswa S1. Oh, Eh, informasi S1. eh, Oke, jadi implementasinya hari ini ya mengundang iya. narasumber. Sebenarnya saya nggak expert-expert banget sih di bidang ini ya, Mas Gilbert. Tapi ini kita sharing aja ya. Iya. Nanti mungkin Mm-mm. ada beberapa pertanyaan yang Mas Gilbert sampaikan. Coba saya jawab sesuai yang saya Mm-mm. ketahui gitu ya, Iya. berdasarkan isu-isu belakangan ini. Boleh sih kita kaji hari ini gitu ya. Kebetulan Iya. sudah sempat beberapa lama trending gitu ya. Mm-mm. Boleh, boleh Mas Gilbert. Tapi kayaknya anu dulu sih, apa Pak, bisa mungkin bisa cerita-cerita dulu misalnya tentang Bapak sendiri kayak gimana misalnya. Sebenarnya saya agak penasaran juga sih sedikit Pak sama Bapak gitu lah. Kan Bapak ini kan setelah lulus itu nggak langsung masuk ke STIKSISPI kan Pak. Oh, Nah, pasti kan ada perjalanan juga gitu sampai Bapak bisa jadi dosen di sini itu. oh Kalau bisa iya. cerita sedikit gimana Pak? Kalau mau diceritakan sih sebenarnya panjang ya Mas Gilbert. Cuman kita singkat aja ya. Iya. Kalau kebetulan kalau di tahun 2025 ini kalau mau dibilang fresh graduate Bapak udah nggak fresh graduate banget gitu ya. Karena usia sekarang juga udah 29, hampir kepala 3 gitu ya, hampir Hmm. 30. Cuman dibilang perjalanan pendidikan sampai menjadi dosen, ya sempatlah merasakan pendidikan di Pulau Jawa gitu ya, di Muhammadiyah Malang, merasakan pendidikan sarjana farmasinya, terus itu program magister farmasinya merasakan pendidikan di Jawa Tengah, di Surakarta. Nah, setelah akhir pendidikan itu kayaknya kalau anak S2 farmasi itu 80% tempat lokasi pekerjaan yang paling cocok gitu ya. Biasanya memang terjun di dunia pendidikan. Dulu juga waktu kuliah S1 kayak Mas Gilbert nih nggak pernah punya cita-cita jadi dosen. Tapi setelah memutuskan selesai S2 kayaknya emang ranahnya harus terjun di dunia pendidikan. Ya akhirnya terceburlah di dunia pendidikan. Memang kampus yang paling saya pilih kemarin itu tidak memilih sih. Memang masukkan beberapa lamaran gitu ya ke kampus. Kebetulan pada saat itu 2021 itu awal-awal pandemi COVID-19. Jadi lamar kerja itu sangat mudah. Kita hanya mengakses internet saja, masukkan lamaran lewat email, tunggu panggilan, wawancara melalui Zoom gitu ya. Di situ jadi saya sudah relakan saja masukkan ke semua kampus dan akhirnya mungkin rezekinya dan memang cocoknya gitu ya di ISPI ini. Makanya Oh. masuknya di ISPI. Jadi
jangan penasaran lagi ya Mas Gilbert ya. Udah diceritakan. Tapi kalau mau lebih dalam lagi nanti mungkin ada sesi khusus buat profil saya. Oh ya bisa. Insya Allah saya bersedia lagi. Iya. Bisa itu ya. Ya bisa. Oke, jadi mungkin kita akan langsung masuk ke topik utama kita terkait Oke. masalah human metapneumovirus ini yang disingkat HMPV ya guys. Jadi untuk pertama-tama ini mungkin teman-teman di rumah mungkin masih banyak yang belum tahu gitu Pak ya. Mm-mm. Apa itu human metapneumovirus itu? Oke. Mungkin kalau bahasa sederhananya ya, biar orang-orang di rumah yang mungkin notabene dia bukan orang kesehatan gitu ya, mungkin di dunia pendidikan, di luar kesehatan atau enggak pekerjaan lain atau mungkin hanya tidak lulus sekolah, mohon maaf gitu ya. Mungkin kalau kita menggunakan bahasa klinis itu agak susah dicerna. Jadi sebenarnya kalau bahasa sederhananya virus ini itu tempat atau dia berkembang biak tuh sama sih kayak flu gitu pada saluran pernafasan gitu ya. Cuman bedanya ini virus yang notabene baru trending padahal virus ini sebenarnya udah ditemukan pertama kali itu di tahun 2001 di Belanda. Dan memang potensial menyerang virus ini pada usia-usia anak-anak. Cuman pada saat itu usia dewasa atau mungkin masuk kriteria lansia itu masih memungkinkan terkena virus ini ketika kondisinya imunitasnya rendah atau enggak kondisinya sudah mengalami penyakit komorbid, misalnya sudah pernah pneumonia, sudah pernah infeksi saluran pernapasan, sudah pernah TB paru. Nah, orang-orang inilah yang potensial sebenarnya dia akan terkena virus ini. Jadi nggak cuma anak-anak, trendingnya baru aja gitu ya, Oh, karena sebenarnya virus ini sudah lama ditemukan. Nah, alhamdulillah nggak panik seperti COVID-19 gitu ya. Sebenarnya obat antivirusnya juga sudah ada untuk menangani virus ini. Jadi sebenarnya sama sih kayak penyakit pada saluran pernafasan gitu ya. Dia juga menyerangnya di saluran pernafasan. Ya kurang lebih sih seperti itu kalau bahasa mudah dicerna oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat tuh seneng kok kalau tahu penyakit itu minimal tahu tempat berkembang biaknya si virus sehingga dia bisa antisipasi. Oh, berarti kita harus pakai masker nih, harus pakai apa kayak gitu untuk menangani virus ini kayak gitu. Alhamdulillah informasi sampai sejauh ini sudah turun ya kasusnya udah nggak setinggi waktu awal-awal kemarin waktu trending. Itu sih kalau virusnya. Kalau terkait ini kan agak mirip-mirip juga kayak COVID ya Pak. Mm-mm. Nah itu kalau dibandingkan dengan COVID kan memang nggak sampai kayak COVID juga kan Pak Mm-mm. kemarin kejadiannya Betul. sampai banyak yang nggak bisa keluar rumah gitu. Sebenarnya kalau virus ini sistem imun kekebalan tubuh kita itu sudah cukup mengenal. Karena Hmm, tadi sebenarnya penemuannya sudah lama dari tahun hmm, 2001 gitu ya. Sehingga mungkin imunitas tubuh seseorang tuh lebih kuat untuk menangkal virus ini. Berbeda hmm, dengan COVID-19. COVID-19 kemarin itu kan benar-benar virus yang baru gitu ya. ya, Sehingga sistem kekebalan tidak ada. Bahkan pada saat itu Kementerian Kesehatan bingung obatnya apa. Nah, hmm, inilah yang membuat penyebarannya luas gitu ya karena penanganannya cukup ribet kemarin harus menentukan treatment terapinya dan penularan COVID-19 juga lebih cepat karena tadi sistem imunitas tubuh kita itu belum membentuk untuk ya, menangkal si virus COVID-19 tadi. hmm, Jadi sebenarnya perbedaannya ada di situ makanya COVID-19 kemarin tuh penyebarannya cukup cepat apalagi berdekatan dengan orang yang kena virus COVID-19 tertular penularannya jadi cepat gitu ya karena sistem imun kita belum membentuk untuk ya, menangkal virus tersebut. Nah, berbeda dengan yang virus ini sebenarnya sistem imun kita sudah bisalah tadi membantu. Makanya tadi di awal saya bilang dia akan menyerang pada orang yang memiliki sistem imun yang rendah serta komplikasi penyakit komorbid tambahan. Misalnya sudah pernah punya histori pneumonia, infeksi saluran pernapasan, ISPA gitu ya dan ya, lain-lain lah gitu sih. oke. Tapi kalau untuk bentar, berarti perbedaannya itu ya tadi karena apa namanya tubuh kita ini sudah Mm-mm. tahu lah seperti Sistem itu. Nah, imunnya sudah ada. heeh. Terus kalau untuk penularannya sendiri ini berarti sama aja kah, Pak? Misalnya kayak COVID juga misalnya dari Oke, bersin. sama. Kalau bentuk penularan biasa di saluran pernapasan ya. Kalau Heeh. rata-rata penyakit pada saluran pernapasan itu pasti penularannya lewat droplet ludah pada saat bersin
itu bisa memungkinkan kontak langsung dengan pasien yang mengalami infeksi itu juga dapat tertular kayak gitu. Jadi penularannya sih sama Mas, karena dia sama-sama pada saluran pernafasan. Jadi bentuk penularannya itu sama dari droplet dan lain-lain itu nanti Iya. akan impactnya timbul gejala seperti itu. Kalau ini kan apa namanya virusnya ini kan sudah dari anu loh Pak, sudah dari lama kan Pak. Mm-mm. Nah itu jadi kemarin itu jadi viral itu kenapa ya Pak? Jadi tiba-tiba. Iya, karena kemarin itu pada satu populasi virus ini berkembang dengan pesat. Nah, Hmm. sehingga ini yang membuat apalagi nih kita bedakan ya, ini kan zaman media sosial zaman dahulu ya, Heeh. sama zaman Oh sekarang tuh ya, berbeda heeh. banget ya. Ya. Kalau zaman dulu tuh ada beberapa kasus tuh yang mungkin secara tidak langsung tidak bisa terekspos ke sosial Heeh, ya, media sehingga kita terbatas informasi. Nah, iya kalau pada saat benar. ini sesuatu yang trending itu penyebarannya Heeh, sangat pesat iya. sehingga mungkin kemarin pada saat kejadian tersebut ini kan menurut asumsi juga ya Hmm. di era zaman teknologi gitu ya terpublikasi terus booming Hmm. akhirnya pecah tuh informasinya. Iya. Alhamdulillah kan banyak juga informasi yang positif kayak informasi kita nggak boleh panik, Hmm. segera aja Iya. mempertahankan imunitas gitu ya, jangan sampai karena panik imunitasnya rendah malah terinfeksi virus tersebut. Hmm. Apalagi kemarin kan potensialnya pada anak-anak ya, Iya. padahal sebenarnya virus ini juga dapat menyerang orang dewasa dan lansia ketika tadi sistem imunnya rendah dan penyakit komplikasi. Hmm. Tapi biasanya kalau untuk anak-anak ini kan Pak, biasanya untuk mencegah terkena virus-virus kayak gini kan pakai vaksin kok Pak. Heeh. Betul. Heeh. Nah, jadi ini kan memang anak-anak ini belum dapat vaksin yang ini penyakit virus ini ya Mm-mm. Pak? Ya kalau untuk vaksinnya memang belum ada, Oh tapi vaksin belum ada. maksudnya belum dikasihkan ke Oh belum dikasihkan ke anak belum tapi sudah belum ada. diberikan, tapi sejauh ini kan pelaksanaan atau pemberian vaksin itu kan sudah cukup luas gitu ya. Hmm. Kayak dulu tuh nggak ada vaksin untuk flu batuk, sekarang tuh di puskesmas sudah ada untuk anak-anak Oh. khusus untuk vaksin mempertahankan. Nah, itu kan salah satu bentuk vaksin yang mempertahankan pada saluran pernafasan. Hmm. Otomatis dia juga nanti akan mampu tuh membuat sistem imun ketika saluran pernapasannya diserang bakteri atau virus kayak gitu. Sebenarnya sudah ada, pokoknya rutin aja, percaya aja dengan vaksin yang diberikan kepada anak gitu ya. Heeh. Sehingga itu dapat mendukung gitu untuk mempertebal atau meningkatkan sistem imun pada anak-anak. Cuman ya permasalahan kita kan banyak juga para masyarakat tuh yang meragukan Hmm. kualitas Ya. vaksin. Tapi itu tidak bisa kita pungkiri karena memang ada beberapa kasus nih anak-anak yang diberi vaksin terus mengalami kegagalan cacat atau seperti apa itu memang dalam kasus tuh yang tidak terpublikasi mungkin ada kayak gitu. Hmm. Mungkin karena penyimpanan vaksin yang salah atau pendistribusian yang salah. Sehingga penting juga nih buat teman-teman yang di dunia kesehatan mempertahankan stabil kan vaksin itu adalah perbekalan farmasi yang disimpan dipertahankan stabilitas Iya. suhunya, Iya. kelembapannya ya kan? Ya. Jangkauan sinar matahari menembus tidak boleh. Nah, Hmm. sehingga ini yang perlu diperhatikan. Sehingga nanti pada saat momennya didistribusikan kepada anak, vaksin itu masih dalam kualitas yang baik sesuai dengan SOP pada saat dibuat. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya vaksin juga kalau ditanya ini vaksin apakah mendukung untuk sistem imun? Mendukung banget kayak gitu ya. Sehingga memang harusnya ada vaksin untuk anak-anak Iya. dan masyarakat mau untuk divaksin anaknya. Ya. Nah, itu sih kalau kendala yang setahu Bapak ya, masih banyak juga masyarakat yang awam tuh tidak apa ya, tidak paham dengan manfaat vaksin atau meragukan. Tapi tidak bisa dipungkiri karena memang Ya. banyak ada yang kegagalan Heeh. vaksin. Mungkin dari 1.000 pasien ada satu pasien yang mengalami kegagalan. Mungkin karena tadi fisiologis tubuhnya berbeda atau penyimpanan vaksinnya yang salah. Iya. Kalau terkait gejalanya Pak, misalnya nih ada orang yang kena dari virus ini, Mm-mm, kena terinfeksi seperti itu loh Pak. mm-mm. Nah, untuk mengenali dia ini terkena atau terinfeksi virus ini itu apakah ada gejala spesifiknya Oke, gitu Pak? kalau gejala berhubung ini virus menyerang saluran pernapasan, kalau kita bicara gejala ya, paling mudah itu bicara gejala kita bedakan gitu lah, ada gejala ringan, ada gejala berat gitu ya. Kalau gejala ringannya mungkin
seperti flu pada umumnya gitu ya. Dia mulai hidungnya tersumbat, mulai flu, tenggorokannya mulai sakit. Itu gejala umumnya gitu ya. Gejala umumnya, dan ini harus ditindaklanjuti, diobservasi. Semisal selama 24 jam diberikan treatment pengobatan, oh flu-nya semakin parah, oh tenggorokannya semakin sakit misalnya, perlu ditindaklanjuti, diukur lagi, diberikan treatment lagi, oh ternyata kondisinya menjadi buruk, bahkan suhu tubuhnya menjadi demam gitu ya, konsisten 40 derajat Celcius misalnya. Si anak-anak ini kan ngeri banget ya kalau lagi demam ya, Iya. tinggi terus demamnya, flu-nya, batuknya, sakit tenggorokannya nggak hilang-hilang. Nah itu perlu dilakukan pemeriksaan di rumah sakit sehingga nanti akan dicek apakah benar dia terinfeksi virus yang dimaksud atau dia hanya flu biasa. Tapi kayaknya kalau hanya flu biasa diberikan treatment, kan kita di farmasi itu ada istilah swamedikasi ya. Iya. Nah, itu sebagai tahap pantau awal gitu ya, ketika dia mengalami gejala flu batuk tadi, flu ringan. Kalau selesai pengobatan swamedikasi sembuh, berarti dia tidak terinfeksi. Tapi kalau misalnya semakin parah, untuk memastikan dia benar-benar infeksi atau terserang virus, maka dia harus dicek di rumah sakit dengan pemeriksaan apa? Pemeriksaan lengkap, cek laboratorium. Jadi tidak bisa hanya diagnosa, Mas. Harus ada sputum atau ludah yang diambil sebagai sampling untuk dicek, dipastikan bahwa dia terserang virus yang dimaksud. Jadi harus pemeriksaannya detail menggunakan cek laboratorium. Nggak bisa kalau hanya diagnosa. Seperti itu. Untuk proses pemulihannya juga seperti apa? Kalau misalnya ada pasien yang sudah terinfeksi virus ini itu? Untuk proses pemulihan. Iya. Oke, kalau untuk proses pemulihan, oh ya tadi kalau gejalanya itu dibiarkan terlalu lama gitu ya, nanti dapat menimbulkan penyakit yang lebih parah pada saluran pernapasan, misalnya pneumonia gitu ya, Iya. Ya. bahkan sampai sesak napas atau meninggal itu memungkinkan. Jadi memang harus segera ditindaklanjuti. Nah, kalau proses pemulihannya yang pasti yang pertama dulu kita tangani adalah, ini kan penyakit menular ya. Iya. Ya istilahnya kita zaman-zaman Covid itu sudah sering dengar ya istilah isolasi ya. Iya. Tapi kan isolasi zaman dulu tuh ngeri banget ya. Waduh itu susah untuk ditemui gitu ya. Nah mungkin sederhananya bahasa isolasi di sini dengan cara pencegahannya, memang tempat tidurnya, makannya kita pisahkan. Pada saat ingin berkontak, usahakan kita menggunakan masker kayak gitu. Jadi yang pertama itu dulu untuk mencegah penularan nih. Iya. Nah untuk pencegahan penyembuhannya, nanti kan setelah dari rumah sakit akan diberikan treatment terapi. Nah biasanya kalau ini virus dikasih antivirus gitu ya. Nanti setelah antivirusnya habis, maka dicek pemeriksaan ulang. Kalau udah dicek di laboratorium tidak infeksi, negatif, baru pasien bisa dinyatakan sembuh. Nah setelah itu baru bisa berkontak langsung lagi dengan keluarga. Jadi sebenarnya kalau bicara penanganan yang paling utama, itu cegah dulu penularannya. Iya. Ini kalau penularan yang gak dicegah, misalnya aja nanti, misalnya Mas Gilbert udah berkeluarga, anaknya positif nih, saking sayangnya gitu kan, gak mau terpisah jauh, maunya sama-sama terus sambil di treatment pengobatan, ternyata di tengah-tengah anaknya mau sembuh, Mas Gilbert yang positif. Nah jadi baiknya adalah kita pencegahan dulu sambil melakukan treatment pengobatan sampai si anak atau si pasien benar-benar sembuh. Tanda kutip ya, bukan hanya anak, ini juga lansia juga bisa kalau imunitasnya turun, apalagi ada komplikasi komorbid penyakit, apalagi penyakit komorbidnya di saluran pernapasan. Jadi memungkinkan itu penularannya. Yang membuat penyakit ini jadi gimana ya Pak? Menjelaskannya. Jadi seperti terabaikan kayak gitu loh Pak. Jadi kayak kan ini baru-baru aja kayak diketahui kayak itu loh Pak. Nah, itu kenapa jadi dari tahun-tahun yang lalu itu kayak belum sampai kan tiba-tiba viral kayak itu loh Pak. Nah, sedang ya artinya kalau bisa sampai viral sekarang kan artinya masyarakat nggak tahu sebelumnya kayak itu. Nah, yang membuat jadi masyarakat ini atau kita sebagai bagian kesehatan ini jadi tidak begitu menaruh perhatian khusus untuk untuk virus ini. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Oke, jadi kalau bicara perhatian khusus gitu ya, lebih aware ke virus ini, kenapa sih kok baru sekarang setelah trending gitu ya? Iya. Karena kita tidak bisa dipungkiri juga, kalau kita bicara data Kementerian Kesehatan,
kita kan punya daftar 10 penyakit yang mematikan gitu ya yang ada di Indonesia, mulai dari hipertensi, diabetes, kanker dan lain-lain. Dana banyak banget digelontorkan ke sana untuk menanggulangi penyakit tersebut kayak gitu. Sehingga ini yang membuat juga kita konsentratnya ke daftar-daftar penyakit itu gitu. Itu kalau dari segi pemerintahnya. Terus juga kalau dari segi masyarakatnya, masyarakat ini kan sekarang mudah banget diprovokasi dengan sosial media kayak gitu. Setelah tahu informasi ini mereka langsung panik kayak gitu. Kayak misalnya kenapa sih virus ini baru kita mau awarekan pembentukan vaksin misalnya, pemeriksaan PCR misalnya untuk memastikan positif virus ini. Ya memang kesadaran masyarakat itu akan tumbuh ketika mereka melihat sosial media. Oh, nih ngeliat nih, baru dia sadar tuh kayak gitu kan. Sama kayak COVID. Dulu kan coba aja sekarang. Sekarang saya di tas itu masih ada hand sanitizer. Saya loh yang dari segi kesehatan loh, dari anak kesehatan dulu waktu sebelum ada COVID-19 saya nggak pernah bawa hand sanitizer. Iya. Makan biasa aja. Masih Gilbert juga kan. Iya. Nah, setelah ada COVID-19 padahal dinyatakan sekarang sudah tidak ada lagi, tidak perlu menggunakan masker. Tapi hand sanitizer masih nempel di tas saya kalau mau makan pakai, selesai makan pakai. Nah, itu bukti bahwa kita akan sadar ketika setelah mengalami kejadian, melihat publikasi di sosial media, baru kita aware. Tapi kalau kita mau bicara tenaga kesehatan, pemerintah yang harus aware ke sana, misalnya kebijakannya menanggulangi penyakit tersebut, itu nggak akan mampu tanpa kesadaran masyarakatnya sendiri. Jadi sering-sering aja sekarang nih dipublikasi, di berita tentang bahaya virus, tak perlu panik, penanganannya seperti ini misalnya. Nah mungkin dengan cara kita podcast juga kan, ditonton oleh masyarakat, Iya. sebenarnya sangat-sangat mudah kita hindari, misalnya mempertebal imunitas, menjaga kontak misalnya dengan pasien yang positif, sehingga masyarakat bisa lebih sadar. Ini bentuk upaya juga Ya. sebenarnya ya kan. Kalau ada yang nonton ya mas. Astaga Pak. Aduh. Jadi tadi yang bicara vaksin itu emang penting gitu ya. Memang kalau saat ini memang tidak ada khusus sih kalau untuk vaksin gitu ya. Cuman ada beberapa vaksin juga yang dapat meningkatkan imunitas anak dan itu menjadi penting juga. Tapi kalau untuk ke spesifik ke virus ini memang belum ada mas. Oh, jadi untuk virus ini memang belum ada. Iya, tapi penelitian akan terus berlanjut gitu ya untuk mengidentifikasi adakah daftar vaksin yang bisa digunakan untuk menanggulangi virus ini. Tapi dengan vaksin-vaksin yang lain itu juga dapat mempertebal imun si anak terhadap virus ini. Itu sih sama pola hidupnya bersih gitu ya, higienis, nggak kontak dengan, apalagi kan sekarang tuh rumah sakit. Dulu zaman zaman bapak kecil kan anak-anak tuh nggak apa-apa kan ke rumah sakit kayak gitu. Nah, Ada keluarganya sakit datang ya. mengunjungi. Nah sekarang kan enggak, anak-anak nggak boleh masuk kayak gitu. Nah itu salah satu bentuk sih upaya perbaikan ya untuk menjaga penularan lah, kontak dengan pasien yang sakit kayak gitu. Kan kita nggak tahu di rumah sakit penyakitnya apa aja gitu ya. Apalagi penyakit yang dapat menular di udara itu sangat berpotensial. Jadi selain imunitas, menjaga kontak dengan orang yang sakit juga dapat menghindarkan anak dari penyakit ini. Untuk pengobatan spesifiknya Pak, bagaimana kira-kira? Kalau pengobatan spesifiknya pada infeksi ini gitu ya, mungkin tidak ada spesifikasi gitu ya. Yang pasti pasien akan menerima obat-obatan dengan terapi-terapi imunitas atau imbus. Jadi diberikan treatment untuk meningkatkan imunitasnya karena ini sangat berpengaruh terhadap kondisi pasiennya. Sudah infeksi, imunitasnya rendah, itu akan memudahkan pasien bahkan mengalami kematian gitu. Sehingga selain terapi-terapi imbus juga karena ini sifatnya virus, nanti pasien akan ditreatment dengan pemberian antivirus untuk spesifik pada kasus infeksi ini, infeksi virus tersebut kayak gitu sih. Jadi mempertebal imunitas dan pemberian antivirus untuk treatmentnya. Kalau treatment spesifik kita belum mempelajari begitu banyak gitu ya, tapi nanti kalau sudah di treatment oleh dokter nanti akan mendapatkan resep daftar-daftar obat yang digunakan untuk mentreatment pasien infeksi ini, infeksi virus gitu. Selain itu juga perubahan-perubahan lifestyle-nya
Mungkin selama ini kontaknya dengan orang berpenyakit dihindari, hidupnya kotor, makanannya tidak higienis dihindari kayak gitu. Biasanya keluar tidak menggunakan masker, nih karena sedang infeksi gunakan masker. Kayak gitu sih kalau untuk treatmentnya sebenarnya. Ya khasnya itu pada saluran pernapasan tuh emang seperti itu sih. Kalau infeksi saluran pernapasan, yang pasti penyakit infeksi saluran pernapasan itu sangat mudah menularnya karena dia bisa melalui droplet yang terbang di udara gitu ya, melalui bersin. Dan sehingga itu yang benar-benar harus dijaga higienitasnya, apalagi pasien yang menjaga. Untuk penelitian sendiri Pak terkait penyakit ini apakah sudah banyak penelitian yang meneliti terkait penyakit ini Pak? Penelitian tentang penyakit ini hampir tidak ada. Sangat jarang Mas, apalagi penelitian yang terpublikasi secara nasional. Penelitian ini masih cukup jarang gitu. Kemarin juga sempat searching, memang sudah ada sih penelitian publikasi skala internasional yang meneliti tentang penyakit ini gitu. Jadi sekarang juga masih tahap pengembangan, makanya lanjut ke penelitian yang mengkaji tentang vaksinasinya. Jadi mau dibentuk vaksin khusus untuk virus ini. Jadi memang penelitiannya masih cukup langka. Kalau Mas Gilbert mau penelitian skripsi juga mungkin boleh gitu ya. Iya bisa anu lah Pak, bisa jadi apa target lah nanti kalau misalnya mau mencoba fokus di virus ini mungkin bisa. Ya kalau Nanti mau wisudanya 3 tahun lagi gitu ya. lama banget. Karena kan akan sangat sulit gitu ya mencari dasar-dasar teori tentang virus ini Ya, gitu ya, karena terbilang emang masih publikasinya jarang yang ya Pak. terbatas. Kalau mau tanya-tanya sedikit Pak terkait Penelitian. iya penelitian. Bentar nih Pak. Nih. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak. Jadinya bimbingan ya. Iya. Wah, saya kan udah semester 5 Pak. Ini kan Oh, udah dia mau persiapan penelitian ya. juga kan Pak. Persiapan proposal bagus Iya. bagus. Kalau dari Bapak sendiri sarannya ini Pak, kalau misalnya lebih bagus nih Cak Pak, cari penelitian yang biar cepat lulus atau cari penelitian yang gitu. Sebenarnya kalau penelitian itu bikin cepat lulus itu logis ya. Kan Iya, memang logis. mahasiswa maunya kayak gitu ya. Maunya cepat lulus gitu. Iya. Tapi jangan lupakan juga kualitas dan kemanfaatan penelitian yang akan dilakukan. Kalau itu sudah tercombine, terkolaborasi, maka akan mudah dalam menyusunnya. Jadi jangan konsepnya, aduh pengennya cepat lulus saja. Tapi tidak memikir, ini berkualitas nggak ya? Ini relevan nggak ya? Atau ini penelitian bisa berkontribusi minimal di tempat Mas Gilbert penelitian. Oh, nanti hasilnya ini bisa berkontribusi. Kalau ada itu, poin-poin itu masuk, memang ada permasalahan atau ada yang perlu dievaluasi gitu ya dalam suatu sistem, itu boleh-boleh saja. Apa? Justru orang yang berpikirnya saya ingin penelitian yang sangat susah, yang saya lulusnya lama, itu salah. Itu orang yang berpikiran pengen penelitian yang mudah biar cepat lulus itu memang logisnya manusiawinya seperti itu, tapi jangan lupakan kualitas, relevansi sama kebermanfaatan penelitiannya. Iya. Kita Mas Gilbert, jadi jangan mau lulusnya doang gitu ya. Nanti mau lulus doang penelitiannya pakai respondennya 5 orang. Sudah selesai Pak. Aduh, itu sangat tidak berkualitas gitu ya. Jadi pentingkan juga relevansinya, kebermanfaatannya untuk penelitian. Aduh, jatuh terus. Jatuh ya. Jatuh terus. Emang itu agak berat sih ya. Mikul gitu ya. Berat banget. Itu berapa lama mikulnya Mas? Aduh, Satu periode berapa lama? itu berapa lama ya? 1 tahun, 2 Setahun tahun? aja kayaknya Pak. Oh 1 tahun juga cukup berat ya. Itu nanti kalau selesai kan katanya event duta kampus di bulan Maret ya. Iya. Tapi Pelantikan. udah mulai pemilihan sih Pak. Oh udah Sekarang. mulai ya. Nanti tuh bisa-bisa bahunya Mas Gilbert bolong di sini. Karena saking berat memikul duta kampus gitu ya. Kayaknya Aduh. lebih cocok bicara penelitian ya daripada Iya, virus ya. aduh. Kalau judulnya bagus itu kayak gimana sih Pak? Judul biasanya kalau ini saya masih penasaran sih Pak. Kalau misalnya milih judul ini kan nanti judulnya tuh dosen pembimbingnya kan mengikuti dari judul yang kita pilih kalau itu kan Pak. Nah,
Kalau dari saya sendiri nih, untuk memilih judulnya agak-agak serem juga kayak gitu, Pak. Soalnya takutnya nanti setelah saya pakai judul, taunya nanti menurut dosen judulnya ini kayak, apa ya, kayak nggak bagus kayak gitu loh, Pak, nggak Mhm, cocok gitu, atau bener. terlalu sulit. Bisa dosen ngomong kayak gitu kalau memang Terus penelitianmu itu tidak relevan, tidak ada kontribusinya, tidak ada kebermanfaatannya, maka memungkinkan saja dosen ngomongnya kayak gitu. Tapi selama judul yang kamu ambil itu berdasarkan latar belakang yang kuat, permasalahan yang terjadi, fenomena yang terjadi, kayaknya dosen setuju-setuju aja. Kalau memang itu relevan gitu, kebermanfaatannya oke, latar belakang judul ini diangkat oke, nggak masalah. Kayak misalnya mau ngambil judul ini mhm, tentang virus ini misalnya, bu pasti dosen-dosen ACC aja gitu kan, ini mhm, terbilang keterbaruannya atau novelty-nya tuh gede banget gitu. mhm. Tapi ya hati-hati karena publikasinya masih sangat cukup terbatas kayak gitu. Jadi, MPV ini kan penelitiannya ya cukup terbatas lah. kalau menurut Bapak sendiri nih berarti apakah, apa namanya sih, bukan kemungkinan sih, lebih kayak kebisaan dari mahasiswa sendiri untuk mengangkat judul dari virus ini tuh masih sangat-sangat kecil seperti itu ya, Pak? Gimana Mas? Maksudnya kayak kalau Bapak sendiri nih sebagai Mm-mm. dosen pembimbing menyarankan untuk mengambil judul misalnya terkait virus ini atau lebih baik jangan aja gitu? Kayaknya belum berani deh Mas. Iya. Belum berani karena terus terang aja kalau apa ya, literasi tentang pemahaman tentang virus ini tuh masih sangat cukup terbatas kayak gitu. Sehingga Bapak takutnya nanti kita terkendala di referensi untuk mengkaji Iya. penemuan terbaru gitu kan, novelty-nya gede banget gitu ya. Mungkin kalau kelas disertasi memungkinkan. Tapi kalau untuk kelas skripsi mungkin Bapak masih takut gitu untuk Mmm. mengarah ke sini. Gitu sih. Jadi selain itu juga mungkin masyarakat juga perlu tahu kali ya, langkah-langkah kita kalau sudah positif terinfeksi virus ini gitu, apa yang harus kita lakukan Oh, gitu iya, kan. heeh, bisa. Mungkin yang pertama itu karena ini saluran pernapasan gitu ya, biasanya outputnya juga demam gitu ya. Takut apalagi anak-anak mengalami dehidrasi gitu ya kan, ciri-ciri dehidrasi mulut kering, badan lemas kayak gitu. Mungkin jadi dirutinkan mengkonsumsi air putih yang banyak gitu ya sembari meminum treatment obat-obatan, dikontrol demamnya, pastikan tubuh itu cairannya terpenuhi. Itu juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada rasa nyeri yang timbul pada penyakit tersebut, biasanya dokter akan memberikan terapi-terapi analgesik antipiretik gitu ya untuk meredamkan nyerinya, demamnya gitu pada anak. Biasanya juga ada. Rutin aja mengkonsumsi obat-obatannya, apalagi antivirus tuh pasti ya memang tidak seperti antibiotik gitu ya, tapi dia itu juga memungkinkan virusnya hidup kembali ketika kita mengkonsumsinya terputus kayak gitu. Mhm. Misalnya kayak TB gitu ya, putus obat harus mengulang kembali. Nah, itu Nah, contoh iya, besarnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah diberikan treatment maka harus dilakukan pengobatan dengan baik gitu. Nah, mungkin kalau iya, nanti anak-anak yang sering demam, untuk meredakan rasa nyerinya, rasa demamnya juga bisa di treatment dengan mandi dengan air hangat kayak gitu ya, untuk mencegah anak-anak mengalami rasa nyeri. Kan nanti juga otot-ototnya atau tubuhnya bisa lebih rileks kayak gitu. Penting juga nih kan untuk mmm, masyarakat yang di luar sana nih, oh ternyata infeksi, aduh gimana nih cara mencegahnya. Nah itu tadi iya, langkah-langkahnya bisa kita lakukan sih kayak gitu. Selain itu juga tadi kata Mas Gilbert bisa diambil judul skripsi kalau sedang iya. Oke, jadi kayaknya mungkin cukup itu aja ya, Pak, iya, kita terkait nggak usah pembahasan panjang kita. lebar ya, cukup Iya, singkat-singkat aja tapi mhm, mengena di masyarakat gitu. iya. Terkait, Pak Yuma juga ini, Pak Yuma ini kan aktif juga gitu di Instagram, mungkin bisa di-spill Instagramnya buat Oh boleh teman-teman boleh, mungkin kalau mau ada yang mau follow. buat buat mahasiswa, buat orang tua mahasiswa, buat keluarga mahasiswa, atau buat masyarakat, jangan lupa follow Instagram saya untuk mengetahui aktivitas saya sehari-hari sebagai dosen. Kali aja gitu ada yang mau jadi dosen kan termotivasi. Emang kerjaan dosen tuh apa? Lah jangan bingung, follow aja Instagram dosen Iya, ekstrovert. Nanti akan tahu tuh aktivitasnya.
Nanti di situ akan Buat yang mau diingatkan. kepo-kepoin gimana Iya. kehidupan dosen sehari-harinya bisa langsung Nah, follow aja akun Instagram dosen dosen ekstrovert. ekstrovert. Pasti kalian langsung tahu, oh dosen tuh kerjanya begini. Seru juga Iya. ya gitu ya. Karena yang diperlihatkan yang seru-serunya, yang menderitanya di keep gitu ya. Aduh. Oke, aduh. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini ya Pak. Buat teman-teman di rumah ya kalau merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa buat di komen, like dan juga subscribe ya guys. Jangan lupa juga di share gitu biar makin banyak orang yang tahu lah gitu ya kan Pak. Betul Ya. sekali. Oke, kalau begitu oh ya, saya juga sebelum menutup nih, saya berterima kasih dulu untuk Pak Yuma sebagai narasumber kali ini dan Sama-sama. juga Kak Alpi dan teman-teman lain yang sudah membantu jalannya acara podcast kita pada Acara hari juga ini. ini, acara. Ya acara juga. Pokoknya itulah yang telah membantu jalannya podcast. Yang telah membantu jalannya podcast kita pada Yang kali penting ini. podcastnya harus selalu berjalan ya Mas. Jangan karena efisiensi podcastnya dihentikan. Oh, enggak, Oh enggak ya? enggak. Gitu. Oke, kalau gitu langsung tutup aja berarti ya Pak. Kita Oke, tutup aja. kita tutup. Tutup. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Efisiensi